Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melek politik. Dalam perjalanan menuju lahan pertanian yang ingin saya datangi, saya mendapatkan kabar bahwa telah terjadi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, dan itu dikarenakan oleh kebijakan pemerintah yang telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di saat saya sudah sampai di lahan pertanian, saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JMP Community, Jogja Melek Politik Community, channel media politik untuk generasi milenial. Baik, mungkin tadi dan kemarin banyak sekali terjadi demonstrasi di mana-mana. Nah, ini tidak lain tidak bukan karena kemarin baru saja ditetapkan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin banyak sekali menyita polemik. Saya tidak sendiri, bersama teman saya yang akan menemani saya pada sore hari ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan ditanyakan. Bagaimana pendapat saya tentang demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini atau kemarin dan hari ini. Kemudian yang kedua adalah DPR atau sikap politik DPR yang dirasa tidak mencerminkan keberpihakannya terhadap rakyat. Oke, kita masuk ke permasalahan, yaitu demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Ini sangat memprihatinkan karena beberapa aparat itu terkesan represif terhadap pendemo, baik itu buruh maupun mahasiswa. Nah, ini semacam dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana aparat keamanan sebagai wakil pemerintah dalam menjaga Kamtibmas dan mahasiswa buruh yang ingin menyampaikan aspirasinya itu memang menjadi seperti pertarungan di jalanan. Nah, ini tidak boleh terjadi karena keduanya adalah warga negara, keduanya adalah alat negara, baik itu kepolisian, TNI, dan mahasiswa dan buruh itu juga adalah warga negara yang tidak boleh kita lakukan dengan cara-cara represif atau kekerasan. Baik, terkait demonstrasi yang terjadi saat ini dan kemarin, menurut saya sebaiknya pemerintah dan DPR pada waktu yang lalu tidak terburu-buru untuk mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Sebaiknya pemerintah dan DPR menunda sampai pandemi corona ini selesai. Namun karena sudah terjadi dan terkesan dipaksakan, maka aspirasi atau respon dari masyarakat, banyak orang yang turun ke jalan, bahkan masuk ke gedung DPR dan lain sebagainya. Tentu ini akan merugikan kita semua, karena apabila fasilitas publik itu banyak yang rusak, tentu negara atau pemerintah membangunnya juga dengan uang rakyat lagi. Nah, dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa demo atau penyampaian aspirasi yang baik itu sebenarnya tidak di gedung DPR atau di Istana Negara atau kantor bupati atau kantor gubernur. Demonstrasi atau penyampaian aspirasi yang terbaik itu adalah di kantor pengurus partai politik. Nah, mungkin ini belum pernah dibahas oleh channel manapun. Karena kenapa pengurus partai politik? Karena yang kalian ketahui di DPR pada saat pembahasan undang-undang kemarin antara pemerintah dan DPR itu sebenarnya adalah resepsinya. Namun saat akad nikahnya itu sebenarnya sudah terjadi sebelumnya.
Dan biasanya ketua-ketua umum partai itu sudah mengetahuinya, sudah melakukan deal-deal politik terkait fraksi-fraksi mana saja yang sudah menyetujui terkait undang-undang omnibus law tersebut. Nah, oleh karena itu sebaiknya yang didatangi dan dimintai istilahnya seperti tanggung jawab kepada konstituennya itu teman-teman yang pendemo bisa datang ke kantor partai politik terdekat, baik itu di kabupaten atau di provinsi atau di tingkat nasional, dan kalian sampaikan aspirasi kalian, karena banyak dari kader-kader partai tersebut duduk di DPR, bahkan ada yang jadi kepala daerah, bisa menyampaikan di kantor pengurus partai politik tersebut terkait aspirasi kalian. Nah, nanti partai politik yang didatangi itu kita minta untuk misalkan membatalkan sebuah undang-undang atau mengeluarkan sebuah peraturan gubernur, peraturan bupati, itu bisa, teman-teman. Nah, ini tidak terjadi karena kita terfokus kepada instansi atau lembaganya, yaitu DPR dan Istana Negara. Padahal Istana Negara, gedung DPR itu adalah objek vital negara, dan objek vital negara itu biasanya penjagaannya sampai 4 ring atau ring 1. Jadi penjagaannya tuh berlapis-lapis dan tentu susah sekali untuk menembusnya, kecuali jumlahnya itu sangat besar seperti demonstrasi 212 kemarin. Tapi kalau hanya tidak terlalu banyak, saya khawatir aspirasinya itu tidak akan didengar dalam artian secara politik, bukan didengar secara kemanusiaan. Kalau secara kemanusiaan pasti anggota-anggota dewan yang terhormat, pemerintah itu juga pasti melihat aksi-aksi kita di jalanan maupun di lewat media, di televisi. Nah, saran saya adalah kalau bisa bukan di demo, sebaiknya penyampaian aspirasi di kantor pengurus partai politik terdekat, supaya aspirasi kita diteruskan melalui kader-kader partainya yang duduk di DPR maupun di pejabat pemerintah, baik itu presiden, gubernur, sampai bupati dan wali kota. Nah, sebaiknya seperti itu, karena kalau kita penyampaian aspirasinya seperti itu, tentu tidak akan memakan banyak korban, tidak akan ada fasilitas publik yang rusak, karena kalau rusak kita juga memakai uang rakyat juga untuk menggantinya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa harus di kantor partai politik terdekat? Karena setiap anggota dewan yang jadi itu sudah menandatangani MOU atau semacam penandatanganan bahwa seorang kader kalau bertentangan dengan kebijakan partai itu pasti akan dikeluarkan menjadi anggota partai politik. Padahal syarat menjadi anggota dewan itu harus punya keanggotaan di partai politik. Kalau kartu anggota kita dicabut atau kita dipecat dari partai, kita sudah tidak bisa menjadi anggota dewan lagi, karena syaratnya harus menjadi anggota partai dulu baru bisa diangkat menjadi anggota dewan setelah kita di pemilu dinyatakan menang, tentu dengan sesuai ketentuan undang-undang. Baik, kira-kira seperti itu, teman-teman. Tetap jaga keselamatan, jaga keamanan, jangan sampai kita diadu domba. Tetap jaga tata tertib, jangan merusak fasilitas publik, dan tetap melakukan hal-hal yang konstitusional sesuai dengan peraturan yang ada, karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Oke, salam melek politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.